Apakah part-partnya itu semuanya diganti ketika customer beli di sini atau bagaimana nih? Atau disulap? Oke, ketemu lagi sama Pak Heri, pastinya di showroom Japos Paul Bluebird, Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 3A, Peninggalan Ciledug, Tangerang, Banten. Luar biasa. Langsung di 0812 99 45 1317. Buru-buru amat sih. Enggak, ini saya datang ke sini, ya kan? Nah, ini sesuai request atau permintaan teman-teman ini, Pak Heri ya. Jadi, Bukan permintaan saya kan? kalau Pak Heri mah permintaannya Jualan. nasi goreng mulu sama jualan, kan maunya daging semua nih ya kan? Jadi gini, permintaan dari teman-teman itu bahwasanya suruh bedah. Bedah. Ya kan? Kalau plastik? Bukan, bedah ini Vios, Transmover, kemudian ada Camry, kemudian juga ada Transmover dan lain sebagainya, ada Alphard juga ya kan. Nah, pastinya, di sini banyak banget yang akan kita tanya nih Pak Heri. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Ini nggak biasa-biasanya, kita biasanya tuh update stok ya kan, mengenai harga-harga unit dan lain sebagainya. Kayaknya ini ada pesanan dari netizen kayaknya. Pesan dari netizen suruh menyampaikan, suruh bedah ya kan. Kira-kira worth it nggak? Layak nggak kalau teman-teman beli mobil mantan taksi atau mantan Vios Limo atau online lah ya, dengan kilometer gondrong. Gondrong nih ya. Kasih tahu kan ya. Coba clue-nya gimana, kasih tahu kesimpulannya. Serius ya. Serius ini. Oke, teman-teman. Jadi kilometer gondrong dan nggak gondrong itu sebenarnya persepsi ya. Kilometer itu kan hanya penanda sebetulnya ya. Penanda maksudnya gimana nih? Penanda lah. Kita kan, ini ada mobil usia kan. Usia penanda. Penanda mau servis sebetulnya itu. Penanda mau servis. Ya. Nah, sekarang mau tanya lagi nih, sebelum dijawab lebih lanjut. Servis berkalanya itu biasanya dilakukan rutin berapa kali kilometer? Jadi kalau di Bluebird sendiri itu, kalau teman-teman mau cari kilometer rendah, udah pasti nggak ada. Ada 1-2, ada nih 1-2, dan kita harus ngeceknya bener-bener teliti, eksklusif ya. Karena kita ngeceknya harus pakai lintas divisi. Las ketok. Serem amat. Nah iya kan, kita cek las ketok. Terus bagian backlighting itu harus bagian aksesoris dan keindahannya itu. Yang ketiga adalah bagian engineering. Kalau engine itu nggak terlalu inilah ya, karena udah pasti aman lah engine-nya. Tapi yang las ketok sama ini yang kita perlukan. Karena kadang-kadang di mata kepala sendiri itu nggak bisa kita cek. Alasan nggak bisanya? Ya mungkin karena sekarang gini, kalau kilometer rendah pasti orang, berarti nggak kerja dong? Nggak kerja. Ada apa dong? Gitu kan? Bener. Nah, makanya kita harus ngeceknya bener-bener. Gitu ya? Iya betul lah. Berarti definisinya ketika orang-orang, atau saya sendiri pribadi lah ya gambarannya, misalnya saya punya mobil nih ya kan, dengan kilometer sekian, kadang pernah juga saya ngalamin punya mobil sendiri itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya kan, malah nggak servis. Nah, Terus kalau kilometer gondrong panjang terus banyak itu udah pasti wajar kalau di Bluebird ya. Karena memang gini Om Jiwan. Jadi Bluebird itu servisnya itu benar-benar berkala ya. Dan pengemudi pokoknya pengemudi lah ya. Pengemudi itu tidak ada beban sama sekali tentang servis ganti oli. Jadi tinggal masukin, keluar udah enak. Gitu. Itu satu. Yang kedua, memang kita diatur oleh sistem ya. Jadi sistemnya kita pakai SAP. Mungkin kalau teman-teman yang ada di sana, kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya pakai sistem SAP. SAP itu SAP itu dari Jerman. Kita udah nggak kaleng-kaleng pakai sistemnya. Gitu. Dan dia bisa mendeteksi, mengelola, dan memberikan keamanan bagi perusahaan atau bagi manusianya, terus bagi mobilnya juga. Gitu. Ya, pasti teman-teman tahu kok kalau untuk yang pernah bekerja di SAP, sistemnya safety-nya seperti apa kan gitu. Nah, di Bluebird sendiri itu make itu ya, untuk humannya, untuk manusianya, karyawannya. Satu, untuk kontrol pengemudi, untuk kontrol kendaraan, bahkan mungkin pajak dan segala macam itu udah kontrolnya pakai sistem itu. Makanya teman-teman jangan khawatir, nggak bakal lolos servis di Bluebird. Contohnya misalkan
memang sudah waktunya servis terus mobil itu keluar sendiri, nggak ada cerita seperti itu. Pasti akan tertahan di pos security karena memang sudah ada warning di situ. Sistemnya udah memberikan warning. Harus servis nih. Harus servis. Tapi memang kalau ada case-case tertentu diperbolehkan. Case tertentu ya. Case tertentu. Misalkan udah maksa banget bla 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 bla, tapi ada syaratnya biasanya. Syaratnya kalau ada apa-apa di jalan, tanggung resiko sama pengemudi sendiri. Oh, gitu. Artinya ditanggung sama drivernya sendiri. Drivernya kalau memang ada masalah, karena apa ya? Takutnya nanti jebol dan segala macam kan. Namanya gitu. Oli sudah harus ganti atau rusak-rusakan apa gitu kan. Makanya teman-teman XX-nya itu jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Akan lebih rapi ya. Terus yang berikutnya, sewa-sewa Bluebird itu rewel. Bukan rewel sih, karena memang Bluebird slogannya kan keamanan, kenyamanan untuk driver untuk operasionalnya kan. Iya. Kenyamanan, keamanan dan safety sama keamanan ya. Pokoknya nyaman lah intinya. Jadi customer juga mau bayar berapapun tidak ada masalah. Tidak ada masalah, it's okay lah ya. It's okay. Ketika mobil itu tidak enak, ketika mobil itu AC-nya kurang dingin, terus ketika sopirnya ugal-ugalan, pasti ada komplain dari customer. Bahkan kita ada namanya komplain langsung ke manajemen kan, tidak melalui pengemudinya dan bisa langsung dideteksi sama pejabat-pejabat tertentu. Nah, makanya ketika sebenarnya sama aja customernya si pengemudi itu sebagai pengawas juga kan, mobil nggak enak nih. Kalau pengemudinya nggak kerasa mungkin customernya ngerasa kan, biasa naik mobil mewah, nggak enak. Tinggal nanti sore biasanya malam itu laporan pengemudinya tanpa ada planning service, pengemudi akan laporan karena 24 jam di Bluebird itu. 24 jam. 24 jam untuk bengkelnya ya. Untuk bengkelnya. Untuk bengkelnya. Nah, itu jadi udah dijelasin tadi ya sama Om Heri ini bahwasanya memang beliau ini adalah masternya ya kan, master untuk penjualan Bluebird pastinya dari X Vios, X Camry, X Alphard dan Transmovernya. Mau beliau ada kah? Ada. Mau beliau nggak ada nih. Sudah habis. Master Cheng Ho. Stok untuk mobilnya juga udah habis. Jadi stok mobilio jangan teman-teman jangan berharap ya kan kalau kita ngomongnya halusinasi. Halusinasi. Jangan halu karena memang stok sudah habis. Tidak ada, sudah kita nggak ada lah. Ya. Mungkin ada 1-2 kalau teman-teman mau cari jarum di lubang jerami, di tumpukan jerami boleh lah mobilnya itu. Terlalu dalam itu bahasnya itu kira-kira. Nah, ini untuk yang pertanyaan tadi udah dijawab ya. Masalah kilometer gondrong worth it kah? Dan apakah itu kira-kira menurut teman-teman sudah dijawab? Nah, sekarang tapi satu lagi Om. Apa lagi? Pengganti mobilio ada teman-teman. Apa itu? Lebih mantap, lebih bandel, lebih irit, ya kan? Terus yang pasti spare-nya lebih murah lah. Mobil apa itu? Transmover. Transmover itu sejenis Avanza. Sama persis dengan Avanza. Mesinnya sama, hanya kalau di taksi namanya Transmover. 1.500 itu? 1.300. Oh, 1.300. Nah, kalau di pribadi namanya Avanza E. Avanza masih, gitu ya. Oke, itu pertanyaan pertama di kilometer. Pertanyaan kedua, kenapa sebabnya kok jadi dijual semua sih? Apakah ganti unit baru? Atau karena nggak laku? Atau karena udah bosen? Butuh cuan. Butuh cuan. Nah, kalau nggak jualan nanti saya nggak. Oh gitu ya? Dapur nggak ngebul. Oh gitu. Saya juga nggak makan dong kalau nggak begini ya. Iya. Artinya semuanya butuh cuan. Jadi gini loh teman-teman, bercanda aja, kidding. Jadi gini, peraturan di transportasi itu khususnya untuk Bluebird itu clue-nya adalah hanya 5 tahun Om. Jadi izin trayek sampai dengan 5 tahun, bahkan kurang dari 5 tahun kadang-kadang kita sudah turunkan. Kenapa? Ya karena memang peraturan pemerintah Om. Mengikuti peraturan pemerintah bahwasanya memang untuk mobil trayek itu hanya diwajibkan 5 tahun. Setelah 5 tahun ada pembaruan unit. Ada pembaruan unit. Nah sekarang kalau kita nggak jual, terus buat apa? Gitu ya? Mangkrak gitu aja kayak kuburan. Kan sayang kan, mendingan kita jual murah, kualitas bagus. Buat teman-teman yang pemula-pemula punya mobil, yang punya yang suka modifikasi, dan yang sekarang masih pakai motor. Jadi biar nggak kehujanan. Itu adalah solusi ya kan. Sekarang mau ngejar fungsi atau mau ngejar gengsi?
Dan sangat worth it juga Om, mobil di bawah 100 jutaan. Worth it, ya? Worth it karena memang benar-benar di sini maintenance-nya yang diperhatikan ya kan. Satu itu, yang kedua memang spare part-nya murah kalau tahu. Gitu. Iya, makanya teman-teman kalau yang sudah beli mobil Vios Limo dari Bluebird, nah koordinasilah, terus konsultasilah ke Pak sama marketingnya. Oke. Marketing waktu juga kalau nggak tahu minta nomor bengkelnya, kalau nggak tahu ya mungkin bisa komunikasi dengan saya, nggak apa-apa. Walaupun nggak beli di saya, situ konsultasi sama saya nggak apa-apa. Kayaknya perlu ngopi nih. Sendat-sendat. selama kita apa mejanya nggak ada, jadi nggak ada mejanya. nggak ada kopinya. Jadi ketika teman-teman mau beli ataupun sudah beli boleh lah ngobrol-ngobrol, tapi jangan bertele-tele. Oke, berarti di sini nih ada paslon 4 ini ya? Iya. Camry, Alphard, Transmover, dan Vios. Jadi pilihlah sesuai selera teman-teman ya kan? Dan isi kantong masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, jadi gini teman-teman ya, SOP-nya Bluebird sendiri, pertama mobil itu senyap. Terus AC-nya dingin, mobil tidak ada masalah, aki hidup, starter hidup, aki baru kan. Nah itu aki baru juga SOP-nya ya. Oke. Nah ketika teman-teman mau request mau diganti baru boleh. Boleh. Tapi ketika nggak diganti baru pun juga kita juga banyak yang review mobil sudah 2 tahun kesini. Udah ganti apa yang signifikan? Oh belum ganti. Tapi Pak, rata-rata pas ketika customer beli di sini, apakah banyakan mana nih yang part-partnya diganti atau yang masih polos? Hampir imbang. Hampir imbang. Jadi karena gini, kemarin kita kasih sedikit edukasi gini loh. Saya jual 85 juta kok mahal katanya. Ya. Vios Limo 2015 harga 85 juta kok mahal. Iya, itu kenapa itu kok bisa mahal? Kalau yang kata orang, ada orang yang bilang juga nih dari sebelah gitu kan. Sebelah mana? Nggak ada. Yang smart buyer gitu kan. Gitu. Smart buyer bilang, murah itu bagus. Kenapa? Karena 85 juta itu sudah dapat kaki-kaki baru. Senilai harga 5 juta, itu kita kasih kopling set baru. Kopling set itu the chrome, sealnya, bearingnya, sama magnet, sama cloth-nya, sama kampas koplingnya. Jadi 4 set itu kita ganti baru. Terus shockbreaker 4-4-nya kita kasih baru. 5. Sama mounting kanan itu yang biasanya teman-teman mungkin teman-teman ngerasain ya, kok mobilnya geter kayak angkot itu. Oke. Nah itu kita ganti baru. Terus karet-karet bus arm, ada karet kecil itu kita ganti baru. Oke. Nah, terus ada paket sedikit aksesoris. Aksesorisnya apa? Power window, head unit 10 in, kaca film talang air, emblem, lampu kolong, terus pelek ring 15 atau 16 juga bisa. Sama sirip hiu. Jadi udah seperti tipe G, tapi dia punya keamanan dan kenyamanan. Bahasanya yang gantengan dikit, jangan sirip hiu ngapa? Apa? Sakvin. Oh, Sakvin. Nah, itu pertanyaan berikutnya kita akan ganti lagi nih, ya kan? Tadi dulu nih, belum lah. Masih banyak. Jadi cukup aman teman-teman ya. Kenapa harus diganti kan gitu? Gitu. Berarti kalau nggak diganti jelek dong? Enggak kan, saya tadi sebutkan sebelumnya. Ada review-review yang nggak diganti juga sudah 2 tahun, udah aman gitu kan. Tapi kalau teman-teman punya kekhawatiran tersendiri karena mindset, pikiran akan menjadikan kenyataan. Oke. Bener nggak? Pernah lihat nggak? Betul. Sesuatu apapun yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Dan apalagi yang kita afirmasi berulang-ulang akan menjadi kenyataan, kata motivator. Oh, kata motivator. Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman ragu, ya mendingan ikut pakai di 85 juta. Karena udah pasti itu 2 tahun, 3 tahun udah pasti aman, kopling tetap aman, daripada nanti teman-teman di tengah jalan setahun ganti kopling 3 juta, ini cukup 5 juta. Itu berani dijamin itu 3 tahun. Jamin kalau memang berani dijamin ya. Kalau memang pemakaian dan benar. Karena kan artinya nggak gerusak-gerusuk gitu. Nggak gitu. Ya. Kopling itu kalau pemakaiannya benar gimana? Ketika kita sudah masuk gigi, gelek, kita lepas kakinya. Jangan ada nggak gantung gitu ya. Gantung. Karena kalau gantung akan mengkikis plat kopling sama degrupnya. Oke. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi jangan ketika jalan teman-teman kakinya jangan ditempel. Udah lepas aja, nggak mungkin lari kok dia. Neken gitulah ya. Iya, jangan terlalu neken. Jadi ketika udah lepas main kopling,
ya sudah kita lepas saja koplingnya ya kan. Nah, itu akan memberikan keawetan buat teman-teman semuanya. Karena kan kopling memang fungsinya untuk mengendalikan antara pas perpindahan gigi sama pengurangan gigi aja kan. Ya, betul. Yang berikutnya pertanyaannya, mesin itu wajib dibongkar atau gimana itu? Kalau rusak dibongkar. Kalau rusak. Kalau rusak. Nah, tapi worth it gak itu? Wah, something what happen. Nah, ini kan perlu dipertanyakan kan, biar lebih jelas. Jadi teman-teman ketika beli mobil di sini tuh udah nggak ada was-was gitu loh, Pak. Jadi kalau saya nih pribadi saya ya, jadi jangan digeneralkan semua. Tapi pribadi saya, saya kalau milihkan mobil ke customer yang di luar kota yang tidak datang, pasti saya akan pilihkan yang belum pernah terbongkar. Bahkan insiden pun nggak dijual ya? Nggak, ada kolamnya sendiri. Nggak usah sebutkan. Kolam ikan. Ya, kolam ikan. Makanya kalau ada, di sana murah, ya udah murah aja. Apa-apa, beli aja kan beli gitu. Aja, ya. Nah, kalau dianggapnya mahal ya udah biarin, nggak apa-apa. Oke. Nah, teman-teman, saya pasti pilihkan yang mobil itu masih segelannya itu masih rapet ya. Rapet, tidak pernah dibongkar, ya kan? Terus yang bener-bener mesinnya halus. Terus gini Pak. Saya potong sedikit nih. Ketika itu memang terjadi, udah pernah dibongkar, dan ada something lagi, kita bohong nih misalnya ya kan, oh itu belum pernah dibongkar kok. Nah, cara ngeceknya bahwasanya itu pernah dibongkar dari mana tuh? Dari sealnya atau? Ya pasti ketahuan lah kalau udah pernah dibongkar kan. Bautnya satu, terus ada sealnya kelihatan, udah pasti lah. Itu mah kasat mata lah. Kasat mata ya. Ingat, jadi meskipun ini di sini kita barbar banget ngejelasin ya, karena memang butuh apa namanya dibongkar habis ya kan, dibedah ya kan. Jadi teman-teman perlu waspada atau teliti sebelum membeli, makanya kita full edukasi ini ya. Betul. Jadi biar teman-teman lebih nyaman lagi beli X-Taxi, baik Vios Limo, Transmover, Camry dan Alphard ya. Kalau untuk Vios Limo sendiri nih di 2000 berapa? 16 ya? Kita ada 2015 dan 16. Oke, ada dua opsi ya, 2015 dan 2016. Yang 2016 itu kira-kira berapa duit gitu? Bedanya cuma sedikit, 5 jutaan saja dari 2015. Berarti kalau 2015-nya 85, kita tambah di 5 juta. 5 juta. Jadi 90 sudah full kaki-kaki, yes. Oh, cuman selisih 5 juta aja. 5 juta. Tapi teman-teman jangan khawatir. Kenapa? Buat teman-teman yang kaum yang mendang-mending itu, wah mending sana murah dan saya. Soalnya ini pada khawatir, Pak. Khawatir apa tuh? Iya, makanya lebih gregetin lagi lah. Jadi kita kalau teman-teman mau standaran juga nggak apa-apa kok. Walaupun standaran kita ada garansi 3 bulan. Oke. Standaran ting-ting gitu kan. Oh, ternyata ada garansinya ya? Ada. Saya pikir nggak ada. Ada, garansi 3 bulan untuk standaran ting-ting dan 3.000 km. Wah, ini hati-hati bilang ting-ting loh. Apa itu? Hati-hati. Iya. Ntar takutnya ada yang gitulah. Iya. Dan kita kasih di harga 70 jutaan saja. 70 jutaan aja itu yang standar. Standar. Tapi kalau teman-teman mau kenyamanan dan aman, ya kan, udah nggak ada pikiran. Nggak ada pikiran, gila dong. Gila dong. Jadi 85 juta. Berarti paketnya 15. Ya, paket di 15 udah mantep, udah kincling-kincling. Kok pakai 15? Kan 70 jutaan. Ya kan 70 jutaan kalau pinter nih bos. Jadi untuk ngulik nih, ya, untuk menjebak harga arus net, dia pinter nih bos kita ini. Anda beruntung nonton channel Jiwan Auto Care, dan jangan lupa teman-teman ya. Autocar. Emang care wash gitu. Jangan lupa klik dan subscribe channelnya beliau, dan jangan lupa juga Jeruk Limo Racing. Oh punya channel? Ya channel, kalau nggak channel teman-teman nanti wadah untuk mencari wawasan tentang pertaksian nggak ada. Makanya kita bikin channel Jeruk Limo Racing. Kalau situ kan banyak, ada mah. Nah kalau kita cukup khusus di limo saja. Oke, nah itu ya kurang lebihnya udah dijelaskan dari kilometer, kemudian mesin, kemudian part-part yang sudah wajib diganti atau yang nggak wajib diganti juga. Kenapa? Betul. Alasannya semuanya tadi udah dijelasin, disebutin juga. Dan kemudian untuk apa namanya itu? Garansi juga ternyata ada ya. Ada. Selama kurang lebih 3 bulan. Nah, jadi dari 1 bulan, 2 bulan ke 3 bulan itu, sebelum pas sampai masa habisnya di 3 bulan, teman-teman udah wajib nih ngerasain ya kan, kira-kira gimana dalam aku pakai udah 1 bulan, 2 bulan. Ketika memang benar-benar ada bermasalah, berarti cepet-cepet datang kemari atau bagaimana itu? Garansi mesin, teman-teman. Garansi mesin dan transmisi. Mesin doang, mesin aja. Mesinnya jebol bawa ke sini. Oke, nah kemudian nih satu lagi nih. Apakah joknya masih standaran atau sudah diganti? Oke, nah untuk joknya sendiri kita semua kalau masih orisinilnya ya. Tapi kalau mau
Tapi kalau sobek, kita pastikan untuk kita ganti. Diganti ya? Diganti. Nah, teman-teman kalau memang mau masih pengen nggak bau-bau teksinya, kita red trim semua. Cukup di red trim semua. Itu ngeluarin biaya lagi atau Jir Basuki mau bio. Kalau kita mau enak ya pasti kita harus ngeluarin biaya. Tapi kan kenyamanan dan keamanan. Gitu jadi ibarat kata kayak palu gada. Pala yang lo mau, kita ada. Itu di Vios Limo 2016 dan 2015 ready di 70 jutaan sampai 80 jutaan ya. Yang versinya transmover nih gimana nih? Pengganti Mobilio tadi ya. Pengganti Mobilio. Sampai saya ulang-ulang loh. Lebih nyaman, lebih hemat ya, dan lebih gampang perbaikannya. Dan mesinnya kokoh, bodinya kokoh, tidak gampang karatan. Kuat dia, Om. Kuat. Nah, bisa ngejamin nggak kuatnya itu? Coba jelasin yang lebih fatal lagi ngejelasinnya. Jadi dia lebih kuat ya kan. Kita tidak membandingkan rivalnya, tapi dia lebih kuat dan spare partnya di mana-mana ada. Di pinggir-pinggir jalan copotan itu ada, Om. Ada ya. Memang mobil rakyat sih. Sejuta manusia. Sejuta umat. Memang Avanza Transmover itu sejuta umat. Nah, itu teman-teman ya. Dan kita bandrol cukup murah, teman-teman. Berapa? Di 110 juta, udah tahunnya muda 2017. Jangan segitulah. Enggak, itu kalau sama kita udah paten? Enggak gini, kalau sama kita jangan nawar lah. Gitu? Tapi mintalah apa? Gitu ya? Mintalah bonus-bonus. Sekarang gitu. Transmover seharga 110 juta. Bonusnya apa aja? Banyak. Benefitnya apa aja? Banyak. Nanti teman-teman screenshot dari Bang Jiwan ya. Nonton channel ini kita kasih bonus banyak. Sampai kita bisa kasih pelek. Kita bisa kasih head unit. Serius? Head unit ganti. Ya, tapi jangan dijelasin gini, nanti kita yang jelasin. Pinter nih buat teman-teman ya. Jadi dia jebak saya pinter ya. Gitu loh. Enggak, itu artinya teman-teman harus milih kah atau dapat beberapa item? Tenang. Pokoknya screenshot aja. Screenshot aja ke saya. Karena nanti ada kode privasi di situ. Ada kode privasi. Nah, jadi buat teman-teman buat ngeklaim, silakan di screenshot langsung hubungin Om Heri. Avanza khusus Avanza kita kasih bonus besar ya. Cukup di 110 juta. Nah, untuk 2017. Nah, teman-teman yang mau nge-grab, yang mau online di 2018 Avanza-nya ada. Masih ada ya? Masih ada. Ada. Cukup di 100, naik sedikit 15 juta. Nah, sekarang 5 juta. Cuma 15 juta ya. Sekarang perkara warna ini gimana perkara warna? Nah, kita ada warna standar, abu-abu, silver, hitam, dan putih. Nah, request warna juga bisa. Bisa. Selanjutnya ketika teman-teman udah beli mobil, ya kan? Nah, setelah terima surat-surat tuh legalitasnya gimana tuh? Keabsahannya juga? Saya belum pernah dengar ex Bluebird itu surat-suratnya bermasalah. Gitu. Ya. Karena ketika jangan bagus-bagusin, kan punya ente sendiri emang. Ini surat-surat saya berani jamin. Berani jamin ya. Ketika teman-teman mau keluar, kok saya belum kasih BPKB-nya, saya berani jamin. Saya kasih jaminan minimal 1 minggu. Nggak keluar, saya bertanggung jawab. 1 minggu? 1 minggu. Kenapa nggak 1 hari sih? Loh, 1 hari itu udah ada. Udah ada? Kecuali memang ada case-case tertentu. Case-case tertentu aja? Itu ada case-case tertentu, kita jamin surat-surat nggak ada. Kalau memang sebulan, 2 bulan, surat-surat nggak keluar, mobil balikin. Nah, tuh ya. Itu balikin aja mobilnya. Ngapain? Mobil tanpa surat-surat kok. Mobil bodong-dong. Jadi bodong dong, rugi dong. Rugi dong. Nah, jadi udah worth it nih. Udah dapet 2 ya, antara Vios atau Transmover sesuai pilihan atau sesuai selera aja. Betul. Worth it-nya udah dapet, garansinya udah dapet, dan semua mesin-mesinnya tadi udah kita bedah. Terakhir, apa tuh? Muat banyak. Ya, udah pasti. Yang mau kan teman-teman yang mau pulang kampung besok nih. Tepat sekali ya. Segera ya. Karena 2 bulan yang itu kan akan menjelang Ramadan pastinya ya. Puasa dulu, habis itu Idul Fitri. Nah, karena biasanya mau menjelang puasa kayak gini nih harganya naik. Jangan sampai naik nih, Pak. Naiknya ini. Teman-teman tahu kan kasus-kasus biasa kan Bluebird nih, begitu ini deng naik. Begitu deng turun. Ya udah, pahami aja sendiri. Paham lah ya, karena nggak cuma harga mobil aja, sembako aja, bahkan daging, cabai, rawit, apa segala macam ikut meledak naik ya. Dan satu-satunya mobil second yang bisa naik dan laku adalah mobil Bluebird. Yakin itu. Ya kemarin kan naik dari Mas kemarin ke sekian. Mobilnya harganya berapa?
87.500 dulu. 87.500 sampai di 110 dan sekarang tidak ada mobilnya habis. Oke ya. Nah, berarti itu artinya memang banyak banget peminatnya ya, meskipun itu X-Taxi ya. Iya, betul. Oke, mobil berikutnya di Camry. Camry ini di tahun berapa dan tipenya apa? Nah, kalau Camry memang eksklusif ya, nggak perlu kita cerita banyak-banyak karena memang ini eksklusif dan mereka juga tidur kemarin 2 tahun hanya maintenance. Ini memang dijual rugi juga. Alasan tidurnya kenapa? Kopit. Oh, kopat kapit. Kopat kapit. Oke. Hanya maintenance. Jadi memang ini mobil dijual rugi. Dijual rugi, bahaya sekali. Iya, dijual. Ente bisa nggak gajian tuh kalau jual rugi. Makanya dijual rugi cuma di 200 jutaan tahun 2018. Bandingkan dengan mobil yang di luaran sana sama-sama Camry ini kan tipe G. Silahkan lebih murah mana? Oke. Dan ini memang ya tahu sendiri kan kalau banyakan tidur pasti kilometer rendah. Kilometer berapa worth it-nya nih? Ini di 74.000, di bawah 100.000. Di bawah 100.000 ya. Tapi terpukul rata kalau Camry memang nggak ada yang di atas 100.000. Nggak ada karena memang ya dia banyak tidur. Oke. Nah, rata-rata orang customer itu beli mobil Camry ini tanpa modif kan. Udah gini aja kan. Jadi memang dalamnya itu sudah look, sudah keren, Ya, look banget terus sih. canggih. Oke. Tidak ada lecet. Ya. Terus ya pokoknya keren lah, lecet paling di body kita Futuristik repaint. banget sih memang dan komponen-komponennya juga Tenaganya kuat, tenaganya kuat. 2000 ya? 2.500. 2.500. Bensinnya tidak seboros. Oh ya, 1:9 berapa ini kalau Camry? Ya kurang-kurang 1/9, 1:9 ya. Ya. Nah, ini per tahun kena berapa pajaknya? Pajak sekitar 5 jutaan. 5 jutaan ya. Nah, masih worth it dan masih kebayar lah ya. Keren loh, ini mobilnya keren loh. Mobil Kita kalau keren. saya aja kalau misalkan lagi ke mall gitu kan, lagi ada apa pameran. Oh, pameran. Pameran. Event lah, event Event kalau ada bahasanya, event kita kadang-kadang kita ditaruhnya suruh ke depan. Disangkanya memang kita bos gitu kan. Oh, Padahal bis kan. Jadi memang keren banget ini, keren. Oke. Mobil keren. Mobil terakhir nih, ada Alphard. Oh, Ngalpat bukan? Ngalpat, ngalap kali ya. Oke, yang Alphard ini tipenya apa? Tahun berapa? Nah, ini tipenya tipe X ya, karena memang Bluebird yang untuk operasional itu tipe X. Tapi kita juga ada yang tipe G ya, tapi Ada. harganya pasti lambungnya tinggi banget. Oh ya, memang. Nah, kalau ini memang standar harganya masih terjangkau lah buat bos-bos yang ada di sana nih. Masih loh ya. 2018 dan fiturnya juga masih original semuanya, masih aman, dalamnya masih bersih. Oke. Ya kan? Tadi Interiornya juga masih mewah bersih. banget. elektrikalnya juga masih Semuanya masih normal. berfungsi. Tadi aku coba udah ngerasain. Cuman kalau yang tipe X tadi kan memang belum sunroof. Belum sunroof. Belum sunroof. Sama joknya masih Masih manual. biasa manual. Ya. Untuk jok supirnya aja ya, drivernya. Tapi kalau untuk passengernya mah udah elektrik Betul. semuanya Tapi ya. kalau untuk harga di 600 jutaan sih Hah? worth it lah, untuk masih oke lah segitu kan. Kalau apa kan 900, 1M kan Ya. gitu. Ini 600 aja. Ini cuma 600 jutaan saja. Dapat apa aja tuh? Ya dapat Alphard lah. Dapat Alphard. Selain dapat Alphard, Grillnya sudah gondrong ya kan. bonusnya Pak, bonusnya. Kalau Alphard tuh bonusnya apa Nggak ya? perlu Vin? ya? Nggak perlu lah udah. Oke, di 600 jutaan aja ya. 600 jutaan. Untuk yang Camry 200 jutaan, Tasmover 100 jutaan, koma ya. Ya. Kemudian untuk yang Vios ada di 70 sampai 80 5 jutaan. jutaan. 5 jutaan. Oke, nah, Terserah pilih yang mana. terserah pilih yang mana. Oke ya. Mudah-mudahan di video ini bermanfaat nih buat teman-teman. Ini jarang-jarang nih Jiwan membahas. Dapat momen. Ya. Dan jarang-jarang juga saya mau buka-bukaan juga kan. Nah itu makanya ini sesuai permintaan teman-teman ya, kita udah buka-bukaan suruh bedah ya kan, isi dalamnya. Takut blunder loh ini. Ntar Iya. saya dapat surat cinta lagi nanti. Nah, Udah gitu. habis konten kayak gini dapat surat cinta lagi. Bisa jadi nih sama manajer ya kan, jadi brand ambassador lagi. Iya. Oke, nah ingat ya, perlu diketahui banyak banget benefitnya, udah dari garansinya ada ternyata ya kan, dan bonusnya juga ada. Kemudian untuk unit-unitnya juga memang semuanya sudah dipastikan, maintenance-nya itu luar biasa sekali. Tadi udah dijelasin sama Om Heri juga, bahwasanya tanda tanya yang tadi bilang kilometernya gondrong itu, wah warning nih ya kan, warning ya kan, bahaya gitu kan. Ternyata enggak, karena memang teman-teman beli mobil itu bukan berdasarkan kilometer, ya kan, berdasarkan mesin, kondisi mobilnya memang benar-benar sudah dipastikan. Kan semuanya udah dipilih-pilih ya kan, mana yang Betul. layak dijual, mana yang nggak layak Mana dijual. yang layak dipisah. dijual untuk ke retail, Oke. ke pribadi, sama Ya. mana yang layak kita jual ke gombyoan borongan. Oh, borongan. Oh, jadi bisa juga nih teman-teman beli borongan. Borongan bahkan ya borongan bisa. Nanti
Ada yang borongan memang harga fleet atau COP gitu. ada harga yang memang harga bagus. Tapi mobilnya bagus. Ada yang memang borongan yang memang karungan. Jadi kayak beli itu karungan truk. Wah. Nah, itu ada pepatah yang beli gini. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Nah, jangan-jangan begitu. Jadi emang kita pisahkan udah. Pokoknya jangan khawatir teman-teman kalau satuan dan teman-teman mau beli secara fleet atau COP gitu ya. Pokoknya kita ada bonus-bonusnya nggak kalau beli fleet atau COP gitu kan dia belinya nggak cuma satu. Pasti ada ya. Oke, terima kasih banyak nih yang udah selalu menonton di Jiwan Autocar. Jangan lupa juga saksikan videonya sampai dengan habis dari awal sampai akhir supaya nggak blunder karena yang kita bahas tadi ini sudah sesuai permintaan teman-teman. Emang Pak Heri ini ya salah satu tim marketing di sini yang paling handal, beliau yang paling ganteng, master yang paling ganteng udah pasti ya kan. Ya itu bohong berarti. Oh bohong, kirain bawaan dari lahir. Oke, ini Pak Heri mungkin ada pesan-pesan lagi yang mau disampaikan sebelum video ini kita tutup. Mungkin itu aja ya teman-teman, doakan kami tetap sehat selalu, Om Jiwan sehat selalu dan kru semuanya sehat selalu. Amin ya Allah. Dan teman-teman juga diberikan kesehatan, cita-citanya tercapai gitu ya. Amin. Nah, jadi yang belum kesampaian tetap kita doain juga, jangan berkecil hati nih, rajin menabung supaya bisa beli sesuatu yang diimpikan atau sesuatu yang diharapin lah ya. Karena planning itu pasti ada setiap harinya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi kalau jajan atau makannya setiap harinya boros ya nggak kebeli-beli ya kan. Oke, terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.